Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nugraha dan saya Muhammad Agil Mubarok akan membacakan materi yang bernama auditing ini. Jadi di materi ini akan membahas beberapa hal, ada poin 1 hingga poin 7 dan poin yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kak Agil. Untuk Kak Agil aku persilakan. Oke, terima kasih Kak Lutfi atas kesempatannya. Jadi pembahasan terkait auditing itu ada 7. Yang pertama mulai dari definisi akuntansi, definisi audit, perbedaan auditing dan akuntansi, SPAP, yang keempat itu tujuan audit, yang kelima jenis audit, yang keenam manfaat audit, yang ketujuh peer review dan kendali mutu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi akuntansi. Teman-teman pasti teman-teman jurusan akuntansi pasti nggak asing kan terkait akuntansi itu apa. Jadi akuntansi itu didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan laporan aktivitas keuangan suatu entitas. Aktivitas entitas diterjemahkan menjadi sebuah informasi atau data yang bermanfaat dalam mengembalikan keputusan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya itu topik pembahasan yang kedua itu definisi audit. Jadi audit itu proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasinya secara objektif guna menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi dan untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu perbedaan antara auditing dan akuntansi. Jadi, berdasarkan definisi dari auditing dan akuntansi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan perbedaan auditing dan akuntansi dalam proses pelaksanaannya itu secara sederhana, akuntansi adalah proses pembuatan laporan keuangan. Sedangkan kalau audit itu proses pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan yang telah dibuat. Oke, tujuan audit. Jadi, audit terhadap laporan keuangan memiliki tujuan menyimpulkan dan memberikan pendapat kewajaran atas informasi keuangan perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Diperlukan untuk pelaporan kewajiban perpajakan entitas serta pemenuhan kewajiban entitas yang memiliki aset di atas 50 miliar dan entitas publik. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis audit. Jenis audit yang dapat dilakukan oleh organisasi bisnis di Indonesia antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada audit atas laporan keuangan, yang kedua itu audit kepatuhan, yang ketiga audit operasional, yang keempat audit internal, yang kelima audit eksternal, yang keenam audit pajak, yang ketujuh itu ada audit ketaatan, yang kedelapan itu audit investigasi, yang kesembilan audit sumber daya manusia, yang kesepuluh audit teknologi informasi, yang kesebelas itu audit lingkungan, yang kedua belas audit keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga, yang ketiga belas itu audit kualitas, yang keempat belas itu audit proyek, yang kelima belas audit kepatuhan sosial. Jadi, jenis-jenis audit itu seorang yang memiliki kualifikasi dan keahlian tertentu untuk melakukan kegiatan auditing disebut dengan auditor. Auditor itu sendiri terbagi menjadi akuntan publik, auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor pajak. Yang pertama itu ada akuntan publik atau auditor independen. Ini tuh bekerja di kantor akuntan publik atau KAP untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan swasta dan memberikan opini. Mungkin segitu aja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Kak Lutfi Artanugraha. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Agil. Aku izin lanjutkan. Jadi untuk jenis audit itu ada yang kedua yaitu auditor pemerintah yaitu mengaudit entitas pemerintah. Nah, auditor pemerintah ini ada dua lagi, teman-teman. Jadi ada auditor pemerintah eksternal, contohnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupun daerah. Lalu yang kedua itu ada audit pemerintah internal. Ya, contohnya itu seperti Badan Pengawas Keuangan dan Keuangan atau BPKP dan Inspektorat. Lalu di jenis-jenis audit yang selanjutnya di poin ketiga yaitu ada auditor internal yang dimana itu dia dipekerjakan dalam perusahaan dan bertugas mengawasi serta memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dijalankan oleh karyawan. Dan yang keempat, auditor pajak, yaitu dia itu bekerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengaudit wajib pajak guna menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, manfaatnya, nah manfaat audit ini ada banyak teman-teman. Jadi manfaatnya itu berbeda-beda di setiap pihak yang terlibat dalam proses audit ini. Nah, yang pertama itu ada baik di pihak yang diaudit atau auditi, yaitu
Manfaatnya itu yang pertama, mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen maupun karyawan perusahaan. Lalu ada menjadi dasar pelaporan SPT yang lebih dipercaya. Dan yang terakhir itu membuka peluang mendapatkan pembiayaan atau investasi baru. Nah, yang manfaat yang kedua itu bagi pihak eksternal, yaitu yang pertama ini ada menjadi dasar pengambilan keputusan kredit yang lebih terpercaya, lalu menjadi dasar pertimbangan klaim asuransi atas kerugian yang diasuransikan, lalu menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang dipercaya oleh investor. Contohnya itu kayak penilaian kinerja keuangan perusahaan. Lalu manfaat yang terakhir itu yang bagi pemerintah dan lembaga hukum lain, yaitu memberikan jaminan independensi tentang kewajaran laporan keuangan, lalu memberikan dasar terpercaya untuk menyelesaikan sengketa hukum, seperti likuidasi atau kebangkrutan perusahaan. Dan materi yang selanjutnya yaitu peer review dan kendali mutu. Nah, apa sih peer review itu? Nah, peer review itu merupakan suatu penelaahan terhadap KAP pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh KAP dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya sesuai dengan pernyataan standar auditing atau di PSA nomor 20. Dan PSA nomor 20 ini bahas tentang tanggung jawab auditor independen terhadap pengungkapan laporan keuangan. Nah, termasuk ya, memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah diungkapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, teman-teman. Nah, lalu apa sih kendali mutu? Nah, kendali mutu audit itu tuh suatu proses yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan itu telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kendali mutu ini nih meliputi seperti pengendalian mutu internal dan eksternal. Nah, pengendalian mutu internal itu meliputi pengawasan oleh manajemen kantor akuntan publik terhadap pelaksanaan audit oleh auditor. Sedangkan pengendalian mutu eksternal itu meliputi peer review auditing. Nah, unsur-unsur pengendalian mutu KP ini ada beberapa macam ya teman-teman, seperti tanggung jawab pimpinan KP terhadap standar kualitas, lalu peraturan etika profesional yang relevan, menerima dan mempertahankan hubungan dengan klien pendekatan tertentu, sumber daya manusia SDM, dan lain-lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah ada dua, yaitu untuk akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas keuangan suatu entitas. Akuntansi juga dapat diartikan sebagai segi mencatat, mengukur, dan menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan hasil akhirnya itu adalah laporan keuangan. Dan untuk audit, dia itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif. Nah, tujuannya itu adalah untuk menilai suatu kesesuaian antara asensi manajemen dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil dari audit adalah laporan audit atau opini dari auditor tentang kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Jadi buat teman-teman yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi di kolom komentar dan good luck buat semuanya. Selamat belajar, selamat dipahami. Semoga materi yang kami sampaikan berdua tadi dapat diserap dengan mudah dan dapat diterapkan di mata kuliah kalian. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman semua dan mohon maaf bila ada ketidaktepatan penyebutan karena kami juga masih dalam proses belajar dan ini adalah tugas pokok dari kita berdua. Jadi kami berdua izin pamit. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.